Shirya yara 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 maya maya rama Shigiri maya 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 rama Shigiri Shirya Rama Yara Maya Rama Yara Maya Rama Shirya Yara 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 Maya Rama Yara Maya Rama Shirya Maya Rama Yara Rama Shirya Shigiriya Maya 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 Rama Shirya Maya 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 Rama Shirya Maya 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 Rama Shirya Shirya Maya 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 Rama Shirya Maya Rama Kirya Maya 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 Rama Shirya Maya Rama Shirya Shigiri Maya 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 Shigiri Maya 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 Shigiri Maya 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 Shigiriya Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Menanti di hadiratmu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, oh, how I love you, oh, how I love you, Shri Rama 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 Shri Rama 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 Shri Rama Shri Kirya Maya Ramaya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Shri Maya
Rama 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 Shri Rama 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 Shri Rama 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 Shri Rama Rama Shri Rama 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 Shri Rama Rama Shri Rama Rama Shri bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus
di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Shigiria Ramaya 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 Rama Shigiria Ramaya 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 Rama Shiria Ramaya Ramaya Rama Shiria Ramaya Ramaya Rama Shiria Shigiriya Ramaya 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 Ramo Shigiriya Ramaya 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 Ramo Shiriya Ramaya Ramaya Rama Kiriya Ramaya Ramaya Ramo Ramaya Ramaya Rama Shiriya Ramaya Ramaya Rama Kiriya Ramaya 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 Rama Shiriya Ramaya 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 Rama Shiriya Ramaya Ramaya Ramo Shiriya Shiriya Ramaya 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 Rama Shiriya Ramaya 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 Rama Shiriya Ramaya 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 Ramo. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya.
Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Membuatku menang pada akhirnya. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menjamah hati setiap kami. Ya Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Penuhi kami sekali lagi Tuhan. Penuhi hati kami sekali lagi ya Bapa. Biarkanlah kami boleh duduk diam di dalam hadirat-Mu, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Sebentar lagi jikalau kami mau bersama-sama belajar Tuhan daripada firman-Mu, marilah Roh Kudus, Engkau yang mempersiapkan tanah hati setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkanlah kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan dari hati ke hati. Biarkanlah Engkau berbicara jauh lebih dalam apa yang bisa disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Laikkanlah hamba-Mu, basuh hamba-Mu dengan kuasa darah domba Allah. Biarkanlah Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami umat-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami antusias untuk kami belajar Tuhan. Kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus, supaya kami semakin serupa, disempurnakan sama seperti Kristus ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys. Ya, welcome home semuanya. Ya, selama ya nggak ngomong welcome home. Ya, hari ini kita akan welcome home Sela. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai excellent spirit. Ya, excellent spirit itu berbeda dengan perfeksionis ya. Kita bahas perfeksionis dulu. Perfeksionis itu seperti apa? Perfeksionis itu adalah seperti ini. Keinginan atau hasrat mungkin ya, atau dorongan yang kuat di dalam diri untuk menjadi sempurna, untuk menjadi perfect di dalam segala hal, untuk pengen dilihat orang itu sempurna lah, capable untuk melakukan segala hal itu dengan baik, dengan the best lah, intinya seperti itu. Nah, tapi perfeksionis ini beda dengan excellent spirit ya.
Perfeksionis itu seringkali itu malah membawa seseorang itu kepada sesuatu yang sifatnya negatif. Misal, ya kan, ketika dia mengalami sesuatu, ketika dia mengerjakan sesuatu dan itu didapati tidak perfect, orang-orang yang perfeksionis itu cenderung mungkin dia bisa blaming kepada dirinya sendiri, atau dia itu blaming kepada keadaan, atau dia itu blaming kepada orang lain, ya, karena sesuatu yang dia pengen sempurna ternyata hasilnya tidak sesempurna yang dia bayangkan atau dia inginkan. Jadi orang tersebut, orang yang perfeksionis itu cenderung nggak bisa menerima itu, nggak bisa menerima hal yang tidak perfect itu, ya. Nah kemudian dia akan, yaitu entah blaming ke orang lain, blaming ke diri sendiri, atau memblaming keadaan, ya. Yang paling parah dia blaming Tuhan, ya, kalau sudah nggak bisa apa-apa. Nah, spirit of excellence itu berbeda. Spirit of excellence itu bukan perfeksionis. Kalau perfeksionis itu tadi berbicara tentang ingin menjadi yang terbaik, ya, ingin menjadi yang sempurna. Tetapi spirit of excellence ini berbicara adalah tentang memberikan yang terbaik, ya. Jadi bukan ingin menjadi yang terbaik, tetapi memberikan yang terbaik. Ada bedanya, ya. Ketika seseorang ingin memberikan yang terbaik, dia nggak akan peduli hasil karyanya itu dilihat orang atau enggak. Dia nggak bakal peduli ada pujian dari orang atau enggak, seperti itu. Dia akan terus mempunyai mental di dalam segala hal itu melakukan yang terbaik, ya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari tokoh di Alkitab yang kita tahu punya spirit of excellence, dan kita kenal sekali dengan tokoh ini, ya, tokoh yang sering disebut, yaitu Yusuf, ya. Kita tahu ya kisah Yusuf. Kisah Yusuf itu dimulai dari seseorang yang backgroundnya itu dimanja, ya. Beda kalau kemarin kita belajar dari Daud, ya. Daud itu adalah seseorang yang latar belakangnya adalah intinya kayak anak yang tidak diinginkan dan anak yang dipandang remeh oleh keluarganya. Sedangkan Yusuf itu adalah anak yang disayang oleh keluarganya, terutama papanya, anak yang diistimewakan, ya, anak yang benar-benar kayak dianak emaskan gitu loh, karena papanya itu kan punya 2 istri, ya kan, dan papanya itu, singkat cerita kan papanya dijebak, ya. Kalau mau married sama mamanya yang dicintai papanya sebenarnya, yaitu adiknya, harus married sama cecenya dulu. Intinya dari, kan ada 12 anak, ya kan, 12 anak yang dilahirkan. Nah 10 itu justru malah lahir dari istri yang pertama, ya, dimana istri yang pertama itu orang yang tidak dicintai gitu loh. Sedangkan yang 2 orang berikutnya itu lahir dari orang yang dia cintai, kayak, kalau tidak salah kayak gitu, ya. Nah Yusuf ini sangat dimanja, sangat dikasih oleh papanya, sangat diistimewakan, bahkan sampai dibuatkan jubah yang sangat indah, ya kan. Dan itu membuat iri kakak-kakaknya, sampai akhirnya dia dianiaya, ya, dia dijual sebagai budak ke Mesir, ya. Bayangkan, ya, Yusuf ini dari background yang dimanja seperti itu. Kalau di zaman sekarang kalau ada anak yang dimanja seperti itu, ya buru-buru lah, contoh lah, kalau, ya, kebanyakan orang-orang cewek-cewek, nih bahas cewek-cewek, memang nggak semua, ya, nggak ngejudge atau menghakimi cewek-cewek, cuma kebanyakan cewek-cewek yang lahir di keluarga yang berada, ya, menengah ke atas atau bahkan kaya raya, ya, sudah terbiasa dengan yang namanya pembantu dan lain sebagainya. Kebanyakan, kemungkinan besar, kalau cewek itu nggak hobi masak, ya kan, kalau memang hobi lain cerita, ya, tapi kebanyakan orang-orang yang sudah cewek-cewek yang lahir di keluarga kaya seperti itu, pasti dia itu kalau udah married nggak mau masak, ya kan. Kalau ditanya kenapa, pas jawabannya biasanya, lu kan ada pembantu, kayak gitulah intinya, ya. Belum yang lain, itu baru bahas masak, ya, belum tentang cuci baju, ya kan, terus belum lagi nyetrika dan lain sebagainya. Itu beda banget kalau sudah dimanja seperti itu. Kecuali ada pengecualian, ada kalau orang-orang tersebut mungkin dikirim untuk keluar dari keluarganya. Jadi contoh ngekos sendiri, ya kan, atau di luar negeri sendiri dan lain sebagainya, itu mereka bisa berubah habitnya. Nah tapi kecenderungan kalau orang-orang yang sudah dalam kondisi, ya, enak, ya, nyaman, dimanja seperti itu, cenderung
akan jadi pribadi yang apa ya, ya manja, intinya cry baby dan lain sebagainya, istilahnya seperti itu. Nah tapi uniknya Yusuf itu nggak seperti itu. Nah justru kita itu belajar dari Yusuf hari ini, spirit of excellence ya. Kita jelaskan dari background dulu ya. Bayangkan Yusuf itu backgroundnya dimanja, papanya itu kaya raya ya kan? Semua disediakan, bahkan dia mau apa aja dituruti. Tiba-tiba berubah drastis kehidupannya itu menjadi seorang budak ya kan. Budak itu apa ya, lebih parah dari kalau kita sekarang tahu pembantu ya kan, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga itu masih ada yang namanya hak asasi manusia ya, masih punya hak, masih apa. Budak itu nggak punya hak. Budak itu kemungkinan tidak digaji, benar ya. Kalau pembantu itu masih digaji loh. Budak itu artinya milik sepenuh daripada majikannya gitu. Bahkan nyawanya itu adalah milik majikannya, mau dibunuh sekalipun majikannya nggak akan kena tuntutan gitu loh, karena anggapannya sudah budak gitu loh, bukan pembantu atau asistennya. Bayangkan betapa jatuhnya apa ya, derajat martabat daripada seorang Yusuf ini ya. Dari yang anak kesayangan lah, anggapannya ya kayak pangeran ya di dalam keluarganya itu dan lain sebagainya, jatuh begitu drastis sampai ke budak. Bayangin, kita coba membayangin ya, kalau kita jadi kayak Yusuf, kayak apa ya. Kebanyakan orang-orang di zaman sekarang wes rasanya mau mati ya, mungkin ambil baygon lebih baik mati, lebih baik bunuh diri ya kan, daripada jadi seorang budak, bener ya. Kita bayangin ya, dari kayak gitu jatuh nih, bukan pembantu lagi loh, itu paling bawah itu loh, jadi budak ya. Kayak nggak ada arti nih hidup itu, kayak rasa wis hopeless lah, nggak punya harapan lah, nggak punya apa dan lain sebagainya, wis kayak gitulah. Kita bisa bayangkan ya, kita kan jatuh di mental yang down sedown-downnya gitu, dimana kita nggak punya alasan lagi untuk mau memberikan yang terbaik, mau apa gitu loh. Budak, nggak mungkin kan seorang budak itu mengharapkan naik jabatan, bener ya. Itu apa, nyawanya sampai milik orang lain, nggak mungkin gitu, nggak ada bayangan, pasti hopeless dan lain sebagainya. Tetapi kisah Yusuf ini unik, dimana Yusuf itu nggak memikirkan semua itu gitu. Yusuf nggak melihat kondisinya, Yusuf nggak memandang bahkan memikirkan ke depan dia seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf itu mempunyai spirit of excellence, dimana dimanapun dia ditempatkan, dia akan melakukan yang terbaik. Nah, kita tahu ya bahwa nanti Yusuf itu dibeli di Potifar ya kan, yang namanya membeli, dan dia hidup di rumah Potifar ya. Di rumah Potifar pun Yusuf itu walaupun seorang budak, dia melakukan yang terbaik. Mungkin bersih-bersihnya itu benar-benar bersih, nggak aras-arasan kayak sing lain dan lain sebagainya. Dia dengan excellent melakukan setiap pekerjaan, setiap tugas yang dipercayakan, seperti itu. Sampai akhirnya dia dapat promosi, benar kan ya, dipercaya Potifar untuk handle rumahnya ya kan. Tetapi ternyata kejadian itu tidak berlangsung lama lah intinya ya. Setelah dipercayakan, ternyata habis itu ada namanya kejatuhan yang kedua lah di dalam kisah Yusuf. Sudah enak-enak ya dari budak, bersyukur mungkin ya, wah jadi orang kepercayaan ya, atau dari tuannya gini-gini nih, mungkin ada posisi dia dipercaya jadi kepala atas hamba-hamba yang lain. Sudah enak difitnah ya kan sama istrinya Potifar, masuk ke penjara ya kan. Nah tambah lebih hopeless lagi ya di penjara. Tadi budak masuk jadi tahanan, lebih parah lagi. Maksudnya gini lah, kalau jadi budak minimal lah kayak tadi ya, sudah drop banget, tapi dia itu punya yang namanya masih harga diri ya, mungkin ya diri. Sedangkan kalau jadi tahanan itu kan kayak sudah namanya tercemar, bener kan, namanya tercemar, namanya jelek dan lain sebagainya ya. Apalagi difitnah kasus yang seperti itu, kita tahu ya, dibilang memperkosa dan lain sebagainya, itu di mata orang itu kan gak enak, bener ya. Bahkan di mata tahanan sendiri pun gak enak, bener ya. Kalau di sini, kalau kalian pernah baca ya, kalau ada tahanan yang kasusnya habis memperkosa siapa gitu, wah dia itu dibully ya toh. Bahkan kalau misalnya yang diperkosa itu kerabat keluarganya atau apa, itu sampai dibully loh sama tahanan yang lain, sama polisi juga dan lain sebagainya, kayak gitulah. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah tapi kita mau belajar sama-sama Yusuf ini apa ya ciri-ciri spirit of excellence yang dimiliki Yusuf, yaitu yang pertama adalah no excuse.
Dalam arti apa? Yusuf ini memilih tidak mencari-cari alasan. Jadi ini no excuse, tidak menyalahkan mungkin pertama dia tidak menyalahkan kakak-kakaknya, benar ya, yang sudah menjualnya, yang sudah dia itu tidak salah apa-apa ya kan, terus dibuang, dijadikan budak. Dia tidak menyalahkan keadaan, benar ya, di sini jadi budak, jadi tahanan dan lain sebagainya. Dia tidak pernah di kisah Yusuf kita tidak pernah lihat Yusuf itu marah, ya kan? Tidak pernah lihat Yusuf itu juga membela diri, benar ya, dalam kasusnya Potifar dan lain sebagainya itu tidak membela diri. Yusuf tidak, intinya tidak seperti respon yang kayak misalnya kita di posisi Yusuf gitu loh. Kalau di posisi Yusuf kita digituin kan pasti kita marah, kita bales lah, atau kita melawan atau apa dan lain sebagainya. Tapi Yusuf itu tidak kayak gitu. Dia tidak mencari alasan, dia tidak menyalahkan keadaan dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini apa yang menjadi respon kita di dalam setiap keadaan dan setiap situasi yang ada di dalam kehidupan kita? Dan kita akan berbicara tentang situasi itu, di mana situasi itu yang tidak mengenakan bagi kita ya, yang merugikan lah intinya, seperti itu. Kayak jadi budak, jadi tahanan, itu kan situasi yang merugikan untuk Yusuf gitu. Nah, kalau kita di situasi yang nggak mengenakan, nggak sesuai harapan kita, kayak hari-hari ini lah, sekolah mungkin nggak lagi enak ya, ada yang mengeluh, wah online nggak enak, bosen dan lain sebagainya, dia kan nggak bisa maksimal atau apa dan lain sebagainya, boring atau apa dan lain sebagainya seperti itu, atau jadi banyak tugas lah apa dan lain sebagainya. Nah, apakah kita ini jadi orang yang blaming keadaan? Apakah kita ini jadi orang yang mengeluh ya dari keadaan kondisi yang kita alami, atau kita itu menjadi pribadi yang wah pokoknya nggak usah mengeluh, nggak perlu banyak alasan, kita diem aja, bukan cuma diem tapi kita itu melakukan yang terbaik, ya kan? Kita melakukan pokoknya tak lakukan yang terbaik, apa yang bisa kulakukan yang terbaik, seperti itu. Contohnya kayak Yusuf ya, dimanapun dia berada itu dia melakukan yang terbaik. Bahkan kita tahu nanti setelah kejatuhan yang kedua, ya toh, di tahanan pun, menjadi seorang tahanan pun, dia melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik itu tidak perlu jauh-jauh. Kalau kapan hari Ko Philip pernah memberikan sebuah ilustrasi ya, Yusuf itu mungkin didapati berbeda daripada tahanan yang lain. Contohnya apa? Mungkin kalau tahanan yang lain itu udah kayak nggak punya harapan hidup dan lain sebagainya, terserah lah apa dan lain sebagainya, tidak merawat diri mungkin, yaitu rambutnya gondrong, jenggotnya gondrong dan lain sebagainya, awal-awutan apa. Tapi Yusuf mungkin tidak kayak gitu. Perilakunya itu tetap dia menjaga kebersihannya, misalnya dia mencukur rambutnya, dia mencukur jenggotnya agar tetap rapi, dia mandi, dia jaga kebersihan dan lain sebagainya. Ketika kepala penjara itu melihat itu, didapatinya Yusuf ini menjadi seorang yang berkenan, yang pada akhirnya akan dikasih kepercayaan menjadi asisten intinya dari kepala penjara itu, seperti itu. Nah, hari-hari ini kita renungkan ya, banyak keadaan itu di dalam kehidupan kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Diingat firman ini, dan nanti kalau ketemu kondisi yang seperti itu, mari kita mempraktikkan firman supaya kita tidak banyak mengeluh, supaya kita tidak merasa gara-gara ini aku tidak bisa ngelakuin yang terbaik, tidak seperti itu, ya kan? Tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya melakukan yang terbaik, the best, ya kan, yang bisa kita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Yang kedua, ciri-cirinya adalah berjalan 2 mil, ya kan? Yusuf adalah seseorang yang mungkin berjalan 2 mil itu adalah apa? Berjalan 2 mil itu berbicara seseorang yang tidak pasif tapi aktif. Seperti apa sih? Contoh lah, mungkin Yusuf kalau disuruh di rumahnya Potifar, tolong bersihin halaman, ya kan, kayak gitu. Terus ketika Yusuf itu lagi bersih-bersih halaman, dia melihat nih terasnya kok kotor, atau dia melalui tempat lainnya, misalnya apa kok kotor dan lain sebagainya, atau lihat tanamannya lah ada yang tumbang atau apa dan lain sebagainya. Nah, Yusuf ini bukan seseorang yang perlu disuruh baru melakukan, tetapi seseorang yang punya inisiatif. Mengerti ya di sini ya. Jadi kayak nanti kalian kerja mungkin, atau kalian kuliah dan lain sebagainya,
Yusuf itu bukan cuma seseorang yang ketika disuruh A dia akan melakukan A selesai, ya kan? Tetapi Yusuf adalah seseorang yang ketika disuruh A, dia mungkin akan melihat, oh kenapa kok nggak B aja? Mungkin dia bisa mengutarakan kepada atasannya, Pak nggak lebih baik seperti ini kah? Seperti ini, bla 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 bla, seperti ini. Nah, Yusuf juga seseorang yang ketika mungkin dikasih tugas A, terus dia melihat, oh kurang ini kalau cuma A, mungkin bisa B dan lain sebagainya, dia melakukan B, ya seperti itu. Contoh lah kalau gini sales ya, jadi sales ya kan. Kita bisa jadi sales yang cuma sekedar menjual barang ya kan, nggak peduli dengan orang dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa jadi sales yang kita itu peduli dengan orang ya kan. Berbagai macam SPG atau SP boy ya, bukan girl tapi boy ya kan. Bagaimana mereka men-treat kita sebagai customer. Ada orang-orang yang cuma memperlakukan kita sebagai orang yang akan membeli barang. Jadi kalau misalnya cuma lihat-lihat gitu, cenderung dia melayaninya ogah-ogahan. Jadi dia sudah ngejudge orang ini kayaknya mungkin nggak akan beli dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang dia itu dengan nice menjelaskan ya kan. Misalnya kayak Koko pernah beli kulkas gitu ya, di dekat gereja waktu itu, lupa nama tokonya. Nah itu ada salesnya itu yang bener-bener nice, bener-bener menjelaskan ya kan. Nggak cuma kan ada sales yang cuma mau yang mana, gini pilih apa, gini banyak apa, cuma basa-basi gitu. Tapi sales ini Koko lihat itu cukup punya knowledge, jadi dia bisa menjelaskan kulkas ini tuh unggulnya apa, kalau yang ini unggulnya dayanya rendah, gini, sampai akhirnya Koko bersyukur itu sampai sekarang itu karena Koko akhirnya beli kulkas yang intinya dia jelaskan saluran daripada pendinginnya itu terpisah antara atas dan bawah. Kalian tahu ya, kan kulkas ada freezer, terus bawahnya itu ada pendingin yang nggak kayak freezer, nggak sampai beku. Nah kulkas ini jadi lebih hemat daya. Kenapa? Karena salurannya terpisah. Ketika dia itu membuka, kita buka, yang paling sering dibuka itu kan yang bawah ya, benar ya. Freezer kan kita jarang yang buka, tapi yang bawah kan kita sering, mungkin karena kita pakai untuk minuman dingin, pakai untuk apa dan lain sebagainya, dia nyimpen roti atau apa. Nah itu sering dibuka tutup. Nah kalau jadi satu salurannya, ketika kita buka kulkas yang bawah, suhunya kan berkurang nih ya kan, karena ada udara panas daripada ruangan yang masuk ke dalam kulkas kan. Nah otomatis kan suhunya turun. Kalau jadi satu, maka freezer yang di atas pun suhunya juga turun. Nah karena suhunya turun kan, intinya kulkas harus narik daya, bekerja lebih keras untuk mengembalikan ke suhu yang dingin lagi, seperti itu ya. Sedangkan kalau ini itu jadi lebih hemat karena apa? Karena terpisah. Ketika Koko buka kulkas yang bawah, suhu kulkas yang bawah itu turun, kulkas yang atas di freezer itu tidak ikut turun. Jadi otomatis kulkas itu tidak bekerja lebih keras untuk mendinginkan ya, karena suhu di freezer itu karena harus lebih dingin kan, kulkas harus bekerja lebih keras kan. Sedangkan kalau untuk menyesuaikan yang bawahnya, karena tidak sedingin freezer, itu lebih mudah, akhirnya lebih hemat. Detail banget, bahkan dia kasih tahu caranya ya kan. Gue nggak ngerti ya apa beda ini, terus ini bilang freezer 2.0, dia ngasih tahu caranya gini Pak, kalau pintunya dibuka ya kan, terus ditutup gini ya, terus pintu atas freezer itu bergerak. Nah itu berarti salurannya jadi satu, tetapi ketika dibuka terus ditutup pintu yang bawah dan pintu atas itu tidak bergeming, itu salurannya dua, seperti itu. Nah bayangin ya, Koko itu belum deal beli loh, dan pada akhirnya Koko itu tidak beli di tempat itu karena di tempat lain itu lebih murah ya kan. Tapi Koko sangat terbantu dengan sales ini. Bahkan Koko itu sampai berdoa, Tuhan aku tidak jadi ngambil di sana, cuma aku berdoa buat orang ini ya Bapak, dengan apa yang dia lakukan, dia berjalan 2 mil, aku berdoa supaya Tuhan itu berkati. Nggak tahu ya apa cara nih, mungkin dia dapat dewek closingan nanti, atau dia itu bisa pindah ke tempat lain yang lebih appreciate orang ini, karena orang ini wow banget gitu loh, seperti itu tadi ya. Atau di kantor itu juga ada OB yang Koko respect ya sama DE, karena ketika Koko itu kadang ngangkat komputer dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di plan 2 ini ya,
dimintai tolong aja ogah-ogahan gitu loh OB ini. Tapi kalau di plan 1 dulu itu ketika Koko ngangkat nggak minta bantuan dan lain sebagainya, dia itu menawarkan bantuan, Pak mau tak bantu angkat tak, ini mau dibawa ke belakang dan lain sebagainya. Jadi orangnya sigap banget, orangnya rapi penampilannya, dan model itu nggak ngantuk dan apa. Jadi apa ya, itu buat Koko seneng gitu. Dan itu apa ya, ada perkenanan sendiri lah. Contoh kalau Yusuf itu sampai dapat perkenanan daripada Potifar ya, dapat perkenanan dari kepala penjara dan lain sebagainya. Sama Ubi ini juga dapat perkenanan dari Koko gitu loh. Ketika Koko ada misalnya pas Sinja atau apa, Koko ngasih angpau ke Ubi ini gitu loh. Nggak semua orang Koko kasih, nggak setiap Ubi. Tapi orang ini tak kasih karena ya itu tadi, karena perilakunya nice. Terus orang ini sigap bertanggung jawab. Terus orang ini ya itu berjalan 2 mil, nggak diminta, nggak disuruh, tapi dengan siap mau menawarkan gitu loh. Nggak apa ya istilahnya, bukan acu tak acu, nggak peduli, pokoknya aku ngerjain tugasku, nggak disuruh ya ngapain aku nyoro-nyoro di hidupku, bener ya, apalagi tugas ngangkat-ngangkat gitu loh kan, nggak enak gitu. Tapi dia mau menawarkan seperti itu. Yusuf pun pernah mengalami ini. Yusuf mengalami dalam ceritanya ketika apa, ketika dia ketemu juru minuman sama juru makanan ya, ketika mereka dia itu melihat mereka sedang kayak bersusah hati, bingung karena mimpinya dan lain sebagainya. Yusuf bisa aja loh cuek dari itu, cuma ketemu hal ya biasa, namanya tahanan ya, namanya susah hati ini atau apa, kita cuma mungkin bisa menghakimi atau nebak, oh mungkin besok dihukum mati be ya, atau mungkin besok dihukum apa, makanya kok bersusah hati dan lain sebagainya. Tapi enggak loh, Yusuf itu bukan cuma kepo, dia nanya kenapa, terus dijelaskan kita dapat mimpi gini, terus Yusuf menawarkan bantuan ya, mentranslatekan arti mimpi dan lain sebagainya gitu loh. Seperti itu. Jadi kita belajar 2 poin ya dari seorang Yusuf, dimana kalau kita mau punya spirit of excellence, yang pertama adalah kita harus belajar menjadi seseorang yang no excuse. Kita belajarlah mulai hari ini berhenti cari yang namanya mencari-cari alasan ya. Oh ada keadaan apa, kita kasih alasan apa dan lain sebagainya. Enggak. Tapi kita belajar menjadi seseorang yang sungguh-sungguh. Ayo kita belajar tangguh, terutama kita para pria ya, kita belajar menjadi tangguh untuk kita nggak mudah untuk bersungut-sungut atau menyalahkan keadaan. Cukup kita itu belajar diam aja, dan kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai jalan kita lakukan yang terbaik di dalam apapun yang kita perbuat. Terus berjalan 2 mil ya kan. Nah berjalan 2 mil ini nggak akan bisa kalau kita dari awal bersungut-sungut. Sudah pastilah seseorang yang selalu cari alasan nggak akan terpikir untuk melakukan 2 mil, karena dia dikasih tugas ayo wis ngomel, bener ya, dikasih tugas ayo wis menggerutu wis apa, kayak UB tadi lah misalnya, kayak dia bersih-bersih ya, bayangno bersih-bersih WC satu kantor dan lain sebagainya, ngosek apa kayak gitu, itu kan butuh tenaga ya, butuh energi apa, kan sudah capek. Bayangin kalau dia harus mengeluh ya, dengan bersih-bersih itu sudah mengeluh dan lain sebagainya, tidak mungkin dia itu menawarkan untuk mau ngangkat PC, ngangkat komputer yang berat, karena dia merasa sudah capek gitu. Tapi ketika dia excellent, ketika dia melakukan itu nggak mengeluh, nggak ada tadi no excuse tadi, dia melakukan yang terbaik, dia punya kekuatan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain, menawarkan sesuatu, berjalan 2 mil gitu loh, tanpa perlu disuruh, ada kreatif dan lain sebagainya. Sama seperti itu mungkin dalam hal lain ya, ketika kita dapat tanggung jawab apa dan lain sebagainya, kalau kita sudah mengeluh duluan, kita tidak akan punya kekreativitasan atau pemikiran untuk ngelakuin inilah ini kelah apa dan lain sebagainya. Enggak, kita akan cenderung ya wes lah, nang cepet kelar ini tugas ini, malas aku, nang cepet dimarino ya selesai, wes nang pulang dan lain sebagainya. Seperti itu ya, kayak kita belajar juga terutama yang kerja-kerja ya, dimana di tempat kerja kita, Koko pun ketika dapat firman ini juga tertemplak ya, dengan kadang-kadang malas banget ya nih kantor dan lain sebagainya, atau dikasih tugas tak penting dan lain sebagainya, itu sudah mengeluh dalam hati, walaupun dikerjakan dengan cepat dengan apa, tapi sudah mengeluh dan lain sebagainya. Dan ketika dari dengar firman ini, Koko tahu bahwa mungkin kalau di Koko bukan kerjaannya atau apa, karena tetap tak kerjain ya, tapi lebih ke arah respon hati ya, respon hati yang nggak boleh lah bersungut-sungut, nggak boleh lah mengeluh kayak gitu dan lain sebagainya, seperti itu. Nah bagaimana dengan kalian ya, firman ini adalah pedang bermata dua. Firman dibagikan bukan untuk kita dengerin aja, tapi firman dibagikan supaya kita berubah, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan yang kemarin, supaya kita semakin serupa dengan gambar arah, supaya kita itu disempurnakan menjadi serupa seperti Yesus ya kan. Kita tahu Yesus kita itu bukan orang yang pemalas. Kalau kita lihat
Yesus kita adalah orang yang rajin, ya kan, bangunnya pagi-pagi benar, tidurnya pada malam dan lain sebagainya, doanya rajin, doanya kuat dan lain sebagainya, pergi ke satu kota ke kota lain itu dengan jalan, ya kan, enggak apa ya, enggak naik kuda, enggak naik apa dan lain sebagainya, tapi jalan, ya kan, ngomong itu mungkin bisa sepanjang hari, padahal ngomong itu yo capek dan lain sebagainya, mengajar orang enggak pernah lelah, enggak pernah kita dengar bahwa Allah yang kita sembah itu mengeluh dan lain sebagainya. Dan kita lihat bukan hanya Allah yang kita sembah, tapi ada contoh, ada karakter tokoh di dalam Alkitab yang dia itu menghidupi firman itu. Bahkan Yusuf ini lahir sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia, ya kan, seperti itu. Tapi dia tahu, dia kenal Allahnya, dia mengerti, dia ambil spiritnya dan lain sebagainya. Dia tidak mengeluh di dalam pekerjaan dan melakukan lebih dari apa yang dipercayakan, berjalan 2 mil seperti itu. Ayo kita sama-sama belajar, yang kuliah juga jangan bersungut-sungut dan lain sebagainya. Latihlah dirimu selagi kalian kuliah. Kalian sering dengar kan, semua orang yang bekerja akan bilang bahwa kuliah, apa yang kalian hadapi di kuliah itu belum ada apa-apanya dengan apa yang akan kalian hadapi di dunia kerja, ya kan? Di dunia kerja mungkin lebih keras, karyamu mungkin gak dihargai, karyamu mungkin bisa diserobot orang lain, apa dan lain sebagainya. Kalau kalian mengizinkan, kalau kita mengizinkan sesuatu yang negatif itu masuk di dalam kehidupan kita, entah kita mengeluh, kita menyalahkan keadaan dan lain sebagainya, kita lambat laun diri kita sendiri yang nggak akan menjadi seseorang yang berkembang, karena kita matikan potensi kita sendiri. Oke guys, jadi sama-sama belajar ya kita untuk melakukan, mempraktekkan firman ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, sudah cukup paham semua. Ya, oke, kalau paham semua, mari kita tutup dalam doa ya. Kita sama-sama doa, yuk. Shikara Ramaya 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 Rama Shikiri Ramaya 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 Rama Shikiri Ramaya 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 Rama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas didikan dan tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang menerangi pikiran dan hati kami ya Bapa. Hari ini kami belajar 2 hal dari Spirit of Excellence Tuhan, untuk kami tidak mencari alasan, no excuse, dan kami berjalan 2 mil. Berjalan 2 mil itu semudah bahasanya, kami berinisiatif lebih lah Tuhan daripada apa yang kami kerjakan, apa yang diminta kami kerjakan, tapi kami berjalan lebih baik lagi. Mari Allah Roh Kudus berkati setiap kami, baik yang bekerja maupun kuliah, biar kami bisa mempraktekkan 2 nilai ini ya Bapak. Tidak mencari alasan, tidak bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan keadaan atau apapun, dan berjalan 2 mil, melakukan yang terbaik, melakukan yang lebih ya Bapak. Di dalam nama Yesus, tuntun siap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini ya Bapak. Mungkin tidak mudah, mungkin butuh adaptasi, perubahan berkala dan lain sebagainya, tapi ingatkan firman ini ketika kami mulai bersungut-sungut, ketika kami mulai mengeluh, ketika kami mulai bermalas-malasan, ketika kami tak mau melakukan bahkan 1 mil sekalipun ya Bapa. Ingatkan tentang ayat ini dan izinkan kami berubah, karena kami mengasihi-Mu Tuhan, karena kami mau melakukan firman-Mu, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami. Berilah kasih yang daripada Allah Bapa itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Berkat damai sejahtera itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Jaga kami Tuhan, kesehatan kami ya Bapa, Engkau yang tutup bungkus segala sesuatunya beserta dengan keluarga kami, segala aspek kehidupan kami, Engkau yang menjaga ya Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau berdoa bagi saudara kami Louis, kami mau berdoa bagi saudara kami Brian ya Bapa. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamah mereka, semoga cepat sembuh daripada COVID ya Bapak, di dalam nama Yesus. Bersih semua virusnya, bahkan sampai paru-paru dan lain sebagainya, tidak ada yang tersisa ya Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas CG hari ini. Pertemukan kami minggu depan ya Bapak, di CG selanjutnya, dan penuhi kami dengan Roh-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Thank you guys. Ya, Daniel, hi Dan, Sela, Kevin, Ferry S, Ferry L, Felix, Ken. Thank you boy. Thank you. See you. Bye bye. God bless you. Bye.